Pemirsa, 4 anak yang ditemukan tewas saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Selain 4 jenazah pelaku pembunuhan yang juga ayah korban juga dirawat di Rumah Sakit Polri lantaran mengalami luka akibat percobaan bunuh diri. Dan untuk informasi terkini kami sudah bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adi, bagaimana kondisi terduga pelaku yang juga merupakan ayah dari korban pembunuhan 4 anak di Jagakarsa saat ini? Ya, Zakia, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 RS Polri Kramat Jati ini, yaitu Brigjen Pol Haryanto kepada awak media sore hari ini, disampaikan bahwa untuk kondisi terduga pelaku pembunuhan terhadap 4 orang anak kandungnya sendiri, masing-masing berusia 6 dan 4 tahun, berjenis kelamin perempuan, serta berusia 3 dan 1 tahun berjenis kelamin laki-laki, saat ini sudah mulai membaik dan ini dalam kondisi yang sudah sadar. Saat ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Karumkit tadi bahwa terduga pelaku berinisial P ini sedang menjalani perawatan dan dia pun sudah menjalani perawatan di ruang rawat inap biasa Rumah Sakit Polri Kramat Jati tempat saya melaporkan saat ini. Dan kondisi kesehatannya saat ini masih terus dipantau oleh tim medis dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan tentunya hingga saat ini kami juga belum bisa memastikan kapan ia akan bisa pulih seutuhnya dan bisa segera diserahkan kepada penyidik untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap 4 orang anak kandungnya. Mengingat untuk keterangan dari terduga pelaku ini sangat diperlukan oleh penyidik untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya pembunuhan terhadap 4 orang anak yang ditemukan di rumah kontrakan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini. Mengingat pada saat ditemukan 4 orang ini di rumah tersebut hanya bersama dengan terduga pelaku yang ditemukan saat itu di kamar mandi. Lalu kemudian tadi juga Karumkit Polri Kramat Jati juga menjelaskan terkait dengan kondisi pada saat terduga pelaku P ini ditemukan di rumahnya. Pada saat itu ia ditemukan di rumahnya lalu dengan sejumlah luka, diantaranya luka sayatan di bagian lengan dan juga ada di bagian perut dan juga kaki yang memang mengarah kepada pembuluh darah. Inilah yang kemudian menjadi indikasi ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial P ini. Namun disampaikan tadi setelah pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, luka yang ada khususnya yang berada di pergelangan tangan ini tidak terlalu dalam dan tidak menimbulkan pendarahan yang fatal sehingga kondisinya saat ini masih selamat dan juga sudah sadarkan diri. Terkait dengan saat ditemukan ia dalam kondisi lemas, diduga oleh tim medis bahwa ini diakibatkan karena memang tidak ada asupan makanan selama kurang lebih 3 hari begitu ya, pada saat kalau kita hitung setelah terjadinya percekcokan antara dirinya dan istrinya berinisial D sampai kepada saat ditemukan pada hari Rabu kemarin. Jadi indikasi ia lemas ini dikarenakan kurangnya asupan makanan selama 3 hari tersebut. Namun ini masih berproses, nanti akan diupdate lagi termasuk dengan kondisi kesehatannya. Sebelumnya ia sempat dibawa ke salah satu rumah sakit swasta, namun akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan perawatan sebelum nanti akan diserahkan kepada penyidik. Hal ini dilakukan agar mempermudah nanti proses yang memintai keterangan dari terduga pelaku P ini yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan, serta juga untuk mempermudah melakukan pengawasan dan juga kontrol begitu ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terduga pelaku P ini, karena memang keterangannya sangat dibutuhkan untuk kasus ini. Apalagi kalau kita lihat di rumah tersebut ada tulisan juga seperti yang disampaikan tadi, ada tulisan "Puas Bunda, Thanks for All" yang ditulis dengan tinta dengan warna merah begitu ya. Apakah ini darah atau tidak, ini yang kemudian juga akan didalami oleh penyidik, dan siapa yang membuat ini yang nanti akan dipastikan oleh penyidik. Zakia. Ya, lalu berikutnya apakah proses otopsi terhadap 4 jenazah anak sudah selesai dilakukan? Ya, Kania, informasi terakhir yang kami terima pada pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi untuk proses otopsi terhadap 4 orang anak yang menjadi korban, diduga menjadi korban pembunuhan ayahnya ini masih dalam proses penyelesaian. Karena memang ini membutuhkan waktu, mengingat pada saat ditemukan 4 korban ini sudah dalam keadaan membusuk. Dari pemeriksaan awal memang disampaikan tadi oleh Karumkit
RS Polri Kramat Jati diduga ini meninggal 3 sampai 5 hari sebelum ditemukan kalau melihat kondisinya. Dan sehingga karena kondisi yang sudah membusuk ini perlu dilakukan tes lanjutan yaitu histopatologi, DNA dan juga toksikologi. Termasuk juga untuk memastikan adanya dugaan luka lebam yang ada di bibir dan hidung yang diduga ada bekapan begitu ya. Ini yang kemudian ingin dipastikan. Apakah memang ada bekapan di situ yang menimbulkan memar atau tidak. Ini yang kemudian yang harus dipastikan juga oleh tim medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau tim forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah proses ini nantinya selesai, akan ada uji laboratorium dan proses selanjutnya sampai akhirnya nanti hasil ini diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dan penyidik lain nanti akan menyimpulkan apa yang kemudian menjadi penyebab pasti tewasnya 4 orang anak ini. Apakah benar kemudian ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial P yang juga merupakan ayah kandungnya atau tidak. Inilah yang kemudian didalami dan masih berproses hingga saat ini. Dan untuk jenazah masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Kami juga masih menunggu begitu hasilnya seperti apa. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kembali ke studio. Kania. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.